Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 4. Menjelang senja, terdengar suara berisik di luar restoran itu dan orang-orang mulai berdesak-desakan untuk melihat dan menyambut munculnya 7 orang jagoan Qin Ling Pai, yaitu 7 orang di antara Cap It Ho Han yang datang memenuhi panggilan 5 bayangan dewa yang bernada menantang. Sikap ketujuh orang pendekar ini tenang saja dan pakaian mereka seperti para petani dusun, dan mereka hanya tersenyum sambil mengangguk ke kanan-kiri membalas penghormatan para penduduk Han Tiong yang mengenal mereka. Para pelayan restoran menyambut mereka penuh penghormatan ketika Sun Qiang dan 6 orang sutenya memasuki restoran itu, kemudian dengan tenang mereka naik ke loteng melalui anak tangga dan mereka hanya memandang tanpa peduli akan tanda bekas kaki yang dibuat oleh Liokte Sin Moguloid tadi ketika kakek itu naik ke ruangan atas. Tentu saja mereka yang tadi mengiringkan 7 orang pendekar ini tidak berani ikut naik dan mereka hanya menonton dari luar restoran. Dari luar rumah makan, mereka dapat melihat keadaan di ruangan loteng yang terbuka itu, hanya tertutup oleh langkan setinggi 1 meter sehingga mereka dapat melihat kepala orang-orang yang duduk di loteng. Ketika 7 orang pendekar Qin Ling Pai itu memasuki ruangan loteng, mereka melihat bahwa meja di situ telah diatur memanjang. Di bagian dalam duduklah 4 orang yang sedang minum-minum dan di bagian luar meja terdapat 11 buah bangku kosong. Melihat sikap 4 orang aneh yang duduk minum-minum di situ dan tidak ada orang lain di ruangan atas ini, maka Sun Qiang mengerutkan alisnya. Tidak salah lagi, tentulah mereka ini yang mengirim undangan, akan tetapi mengapa 5 bayangan dewa hanya ada 4 orang? Melihat mereka berempat itu minum-minum dan agaknya sama sekali tidak memperdulikan kedatangan mereka, Choa Sengqi, orang termuda dari Cap It Ho Han, segera berkata, "Su Heng, agaknya kita salah masuk. Aku tidak melihat ada bayangan dewa-dewa atau setan di sini." Sun Qiang melirik kepada sutenya yang bungsu itu, akan tetapi dia tidak marah karena sutenya tidak langsung menghina orang, sungguh pun dia tahu bahwa sutenya tentu mendongkol menyaksikan sikap 4 orang itu yang diduga tentu para pengundang mereka. Mendengar ucapan ini, Liokte Sin Moguloid mengangkat mukanya memandang 7 orang petani itu dan memandang dengan penuh selidik. Tidak ada tanda sedikit pun bahwa 7 orang ini adalah pendekar-pendekar besar, kecuali bahwa sikap mereka amat tenang. Omitohut, hahaha. Xinqiang Xiao Bin Xian Hok Ho Siang tertawa, kepalanya yang gundul bergerak-gerak ke belakang karena dia tertawa dengan muka menengadah dan perutnya yang gendut berguncang-guncang. Hahaha, Pinceng sungguh tidak dapat menjawab, kalau para pendekar menjadi petani, para petani lalu menjadi apa? Sebaliknya kalau para petani menjadi pendekar, para pendekar lalu menjadi apa? Hahaha. Mendengar kata-kata ejekan ini, kembali Choa Sengqi yang tidak dapat menahan dirinya, akan tetapi karena dia segan untuk melanggar perintah dan pesan suhengnya, dia tidak langsung menjawab, hanya memandang langit-langit loteng sambil berkata seperti bersajak. Petani dan pendekar sama saja, keduanya mempunyai tugas penting. Tanpa adanya petani-petani, para pemalas gendut akan kelaparan dan tanpa adanya pendekar-pendekar, penjahat-penjahat di dunia merajalela. Sute. Sun Qiang menegur sutenya karena ucapan sutenya itu sudah terlalu pedas. Sun Qiang yang melihat sikap 4 orang itu seolah-olah tidak mengacuhkan kedatangan mereka, sebetulnya juga merasa mendongkol sekali. Akan tetapi, menurut tulisan di ujung tiang bendera, yang mengundang adalah 5 bayangan dewa, mengapa yang berada di tempat itu hanya 4 orang? Dia khawatir kalau keliru dan 4 orang aneh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan para pengundang mereka, maka sambil menekan perasaan mendongkolnya dia menjura ke arah mereka sambil berkata, "Harap maafkan kami kalau mengganggu, kami bertuju dari Qin Ling Pai datang memenuhi suatu undangan, akan tetapi yang mengundang kami berjumlah 5 orang." Guloid, orang tua bertopi dan berhidung besar itu, bangkit berdiri dengan perlahan, diturut oleh 3 orang temannya dan kini kedua pihak berdiri saling berhadapan. Liokte Sin Moguloid juga mengangkat kedua tangan membalas penghormatan Sun Qiang sambil berkata, suaranya parau. "Kami adalah 4 orang di antara 5 bayangan dewa, akan tetapi yang kami undang adalah ketua Qin Ling Pai dan 11 orang Cap It Ho Han." Sun Qiang yang melihat sikap 4 orang itu seolah-olah tidak mengacuhkan kedatangan mereka, sebetulnya juga merasa mendongkol sekali. Akan tetapi, menurut tulisan di ujung tiang bendera, yang mengundang adalah 5 bayangan dewa, mengapa yang berada di tempat itu hanya 4 orang?
Dia khawatir kalau keliru dan 4 orang aneh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan para pengundang mereka, maka sambil menekan perasaan mendongkolnya dia menjura ke arah mereka sambil berkata, "Harap maafkan kami kalau mengganggu, kami bertuju dari Qin Lingpai datang memenuhi suatu undangan, akan tetapi yang mengundang kami berjumlah 5 orang. Ketua kami sedang pergi, dan di antara 11 orang Cap It Hohan, yang ada hanya kami bertujuh. Karena itu kami bertuju mewakili ketua dan para suheng kami memenuhi undangan itu," jawab Sun Qiang dengan sikap tenang. "Ah, kiranya Jitui, Anda bertujuh, adalah para anggota Cap It Hohan. Maafkan karena tidak mengenal, kami tidak dari tadi menyambut. Silakan Jitui duduk." Guloit berkata dan dari pandang matanya, juga dari suara ketawa Hueshio gendut itu, ditambah sikap nenek yang mengerling genit penuh ejekan dan pandang mata dingin laki-laki kurus bermuka kuning, mengertilah ketujuh orang Cap It Hohan bahwa 4 orang itu sengaja mempermainkan mereka. Akan tetapi Sun Qiang dengan tenang mengangguk lalu duduk di tengah-tengah antara 11 kursi yang berjajar itu, membiarkan 4 kursi di sebelah kanannya kosong. Karena dia menganggap bahwa 4 kursi pertama adalah tempat duduk para suhengnya yang tidak dapat hadir. Para sutenya juga duduk di sebelah kiri Sun Qiang, sesuai dengan urutan tingkat mereka dan yang paling ujung kiri duduklah Choa Sengki, orang termuda dari Cap It Hohan. "Terima kasih atas kebaikan 5 bayangan dewa yang telah mengundang kami dari Qin Lingpai. Setelah kita saling berjumpa di sini, kami mewakili Qin Lingpai untuk bertanya apa maksud dari 5 bayangan dewa mengundang kami secara tidak sewajarnya itu." Sun Qiang berkata dengan sikap masih halus menghormat, namun kata-katanya cukup jelas merupakan peneguran. Guloit tertawa dan 3 orang kawannya juga tertawa, suara ketawa mereka memenuhi ruangan itu dengan nada mengejek. Hampir saja Choa Sengki orang termuda dari Cap It Hohan tidak dapat menahan kemarahannya. Akan tetapi mengingat akan pesan Sun Qiang, dia menahan diri, hanya memandang dengan mata bersinar-sinar kepada 4 orang itu. "Hahaha. Sudah lama kami mendengar nama Qin Lingpai dan para tokohnya, Cap It Hohan yang menjulang tinggi, maka kami sengaja mengirim undangan untuk berkenalan dan menjamu Cui di restoran ini." Tanpa menanti jawaban, dengan sikap kasar Guloit lalu menoleh, bertepuk tangan dan berteriak kepada para pelayan. "Cepat keluarkan hidangan dan tambah lagi arak wangi." Para pelayan yang tadinya berdiri menjauh dengan hati berdebar tegang, kini cepat hilir mudik mengatur hidangan yang memang telah dipersiapkan di dapur, turun naik anak tangga membawa baki-baki berisi masakan-masakan dan mengaturnya di atas meja di depan 11 orang itu. "Cap It Hohan dari Qin Lingpai, silakan makan minum bersama kami." Guloit berkata lantang dan dia bersama 3 orang temannya segera mulai makan dengan lahapnya. Melihat sikap 4 orang itu, Sun Qiang terheran-heran dan juga saling pandang dengan saudara-saudaranya, agak lega hatinya karena kirinya 4 orang di antara 5 bayangan dewa ini agaknya merupakan orang-orang luar biasa yang hanya ingin mengenal mereka saja. Karena itu, Sun Qiang mengangguk memberi tanda kepada para sutenya, dan mereka ini pun mulai menggunakan sendok dan sumpit untuk menerima hidangan dan hati-hati karena mereka belum yakin benar apa yang tersembunyi di balik sikap ramah kasar dan aneh dari 4 orang di depan mereka itu. 4 orang itu memang kasar sekali sikapnya. Mereka makan tanpa sungkan-sungkan lagi, dan hanya Hui Giakang Ciok Likim nenek pesolek itu saja yang makan dengan agak hati-hati karena takut kalau bibir merahnya sampai terhapus oleh kuah masakan yang dimasukkannya ke mulut. Akan tetapi begitu daging yang disumpitnya sudah masuk ke dalam mulutnya dengan aman tanpa merusak pemerah bibirnya, dia mengunyah dan terdengarlah suara berdecapan seperti bunyi babi makan. Sambil makan dengan lahap, tiada hentinya 4 orang itu memerintahkan kepada pelayan untuk mengambilkan kecap, cuka, sebentar minta ini dan minta itu sehingga para pelayan menjadi sibuk hilir mudik. Diam-diam para pelayan itu pun muak menyaksikan sikap 4 orang ini dan kagum bercampur bangga melihat sikap jagoan-jagoan mereka, yaitu 7 orang dari Cap It Hohan itu yang bersikap demikian tenang dan juga penuh kesopanan. "Hehehehehe, Cap It Hohan terkenal hebat, sebagai jagoan-jagoan atau tokoh-tokoh utama dari Qin Lingpai. Kami gembira sekali dapat berkenalan." Guloit berkata sambil menyapu 7 orang di depannya itu dengan pandang matanya, dan dia mengusap arak dari pinggir mulutnya. Sun Qiang membungkuk. "Cui terlalu memuji dan maafkan karena kami selalu tinggal di pegunungan yang sunyi maka kami belum sempat mengenal nama besar dari Cui, Anda sekalian." "Hahaha, sekarang pun belum terlambat bagi Cap It Hohan untuk mengenal nama 5 bayangan dewa, yah, sekarang belum terlambat."
Tiba-tiba Sin Chiang Sia Ubensian Hok Ho Siang berkata dan menepuk-nepuk perutnya yang gendut. Guloid memandang kepada Sun Qiang dan dengan sinar mata tajam dia memperkenalkan diri dan teman-temannya. Saya adalah orang kedua dari 5 bayangan dewa, saya Liokte Sinmo Guloid, dia ini adalah orang ketiga, Sin Chiang Sia Binsian Hok Ho Siang, yang keempat ini adalah Wigiakang Chiok Likim, dan kelima adalah Toat Bengkau Busit. Adapun saudara tertua kami, Pati Losian Pang Tuilok, sedang pergi melakukan suatu urusan yang amat penting. 7 orang Chin Lingpai itu agak terkejut mendengar nama terakhir tadi sebagai orang pertama dari 5 bayangan dewa. Mereka sudah mendengar nama Pati Losian Pang Tuilok dari guru atau ketua mereka. Menurut guru mereka, Pati Losian ini adalah sute dari mendiang Bantok Choaong Ouyang Kok, Raja Ular Selaksa Racun, yang tewas di tangan guru mereka, pendekar sakti Chia Keng Hong. Maka kini mereka mulai menduga-duga. Kalau 4 orang ini adalah sekutu Pati Losian, tentu mereka berlima mempunyai niat tidak baik terhadap Chin Lingpai. Akan tetapi dengan tenang Sun Qiang mengangguk. Nama-nama besar Cui tidak akan kami lupakan. Guloid berkata dengan suaranya yang parau sambil memandang tajam. Apakah engkau yang menjadi orang pertama dari Cap It Hohan? Sun Qiang tersenyum dan menggeleng kepala. Saya yang bodoh bernama Sun Qiang dan hanya menjadi murid kelima. 4 orang suhengku sedang pergi dari Chin Lingsan melaksanakan suatu tugas, maka saya dan 6 orang suteku datang mewakili Chin Lingpai memenuhi undangan Cui. Hahaha, bagus kalau begitu. Saat ini engkau adalah orang pertama dari Chin Lingpai, seperti juga aku merupakan orang pertama di saat ini dari 5 bayangan dewa karena suhengku tidak ada. Nah, saya mewakili 5 bayangan dewa memberi penghormatan semangkok arak kepada engkau sebagai wakil Chin Lingpai. Terimalah. Setelah berkata demikian, Guloid menuangkan arak di mangkok bekas dia makan tadi, kemudian dia melontarkan mangkok itu ke atas. Semua orang memandang dan para pelayan menjadi ketakutan melihat cara penghormatan yang aneh ini, bahkan seorang pelayan yang sedang mengambilkan tambahan kecap seperti yang diminta oleh Hok Ho Siang yang gembul, menjadi takut untuk mendekat meja. Mangkok terisi arak itu berputaran di atas dan Guloid tidak menurunkan tangannya, bahkan meluruskan kedua lengannya ke arah mangkok yang berputaran di udara itu kemudian kedua tangannya tergetar dan mangkok itu meluncur turun menyambar ke arah Sun Qiang. Sun Qiang maklum akan perbuatan lawan yang mungkin hendak mengujinya dengan mendemonstrasikan tenaga sinkang yang hebat itu. Dengan tenang dia pun mengangkat kedua tangannya dengan lurus ke depan, jari-jari tangannya terbuka dan dia sudah menyalurkan sinkang melalui kedua lengannya itu sehingga ketika kedua tangannya bergerak, tenaga mujizat terhembus keluar dari telapak tangannya menyambar mangkok arak yang meluncur ke arahnya. Terjadilah suatu keanehan seperti permainan sulap atau sihir saja. Mangkok yang terisi arak setengahnya itu terhenti di udara seperti dipegangi oleh tangan yang tidak kelihatan, terhimpit antara 2 tenaga raksasa yang menyambar keluar dari kedua telapak tangan Guloid dan Sun Qiang. Terjadilah adu tenaga sinkang yang hanya dimengerti oleh mereka yang duduk mengelilingi meja, yang memandang dengan sikap tegang. Para pelayan berdiri melongo dan memandang penuh keheranan, tidak mengerti apa yang terjadi hanya memandang mangkok yang bergerak-gerak di udara itu dengan bingung. Kedua pihak terkejut ketika merasa betapa tenaga lawan amat kuatnya. Mula-mula mangkok itu condong ke arah Sun Qiang dan nampak betapa Guloid menggetarkan kedua lengannya dan tenaga mujizat yang amat kuatnya mendorong mangkok atau setidaknya membuat mangkok miring ke arah lawan agar isinya menyiram muka lawan. Perlahan-lahan mangkok itu mulai miring ke arah orang kelima dari Cap It Hohan, sehingga para sutenya memandang ke arah Sun Qiang dengan hati cemas. Sun Qiang sendiri maklum akan kekuatan lawan, mukanya sudah mulai berpeluh dan terpaksa dia mengeluarkan tenaga simpanannya, yaitu Tai Kek Sin Kang, ilmu rahasia yang diturunkan oleh Chia Keng Hong kepada 11 orang murid kepala ini. Suara dari dalam dada Sun Qiang ini membubung melalui tenggorokan, setibanya di mulut hanya terdengar seperti keluhan, mukanya menjadi pucat dan kedua telapak tangannya perlahan-lahan berubah merah. Guloid terkejut bukan main ketika tiba-tiba kekuatan lawan menjadi hebat sekali. Dia cepat mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tidak kuat dia menahan sehingga kini mangkok di udara itu mulai condong dan miring ke arahnya, isinya mulai mengancam untuk menyiram mukanya. Hati para murid Chin Lingpai menjadi lega akan tetapi diam-diam mereka pun maklum bahwa kakek bertopi itu lihai bukan main sehingga suheng mereka terpaksa harus mengerahkan Tai Kek Sin Kang, baru dapat mengimbangi.
Tingkat kepandaian 5 bayangan dewa sudah amat tinggi dan terutama sekali Liokte Sinmo Guloit memiliki sinkang yang kuat. Dibandingkan dengan murid-murid kepala Qin Lingpai, tingkat 5 orang datuk kaum sesat itu lebih tinggi, dan pada umumnya, tenaga Sun Qiang juga tidak dapat melawan tenaga Guloit. Akan tetapi, sinkang dari murid kelima Qin Lingpai ini adalah Taikek sinkang yang amat murni, yang diturunkan oleh pendekar sakti Chia Keng Hong kepada 11 orang murid kepala itu sebagai ilmu simpanan, maka dengan mengandalkan sinkang ini Sun Qiang dapat mengimbangi bahkan mendesak lawan yang lebih kuat. Akan tetapi, para murid Qin Lingpai ini adalah orang-orang jujur yang kurang sekali pengalaman mereka di dunia Kang Ou, apalagi menghadapi datuk-datuk kaum sesat yang selain berilmu tinggi juga amat curang dan mempunyai banyak tipu muslihat busuk itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa ketika dengan kaget sekali melihat kenyataan betapa tenaga sinkang murid Qin Lingpai itu demikian hebatnya dan mangkok arak itu mengancam akan menyiram mukanya, diam-diam Mokte Sinmo Guloit meluruskan kaki kirinya di bawah meja dan ujung sepatunya diarahkan ke perut Sun Qiang yang duduk di depannya di seberang meja. Tiba-tiba diangkatnya kakinya dan dihentakkan tumitnya di atas lantai DL bawah meja dan seketika meluncurlah sinar hitam ke depan dan tentu saja tanpa dapat dicegah dan diketahui oleh siapapun, benda hitam itu menyambar ke perut Sun Qiang. Sun Qiang terbelalak, bangkit berdiri dan tubuhnya menggigil. Mangkok arak itu kini terdorong oleh tenaga sakti Guloit dan meluncur ke arah kepalanya, membalik dan arak menyiram muka Sun Qiang yang kini sudah menggunakan kedua tangan mendekap perutnya, kemudian mangkok itu terbang kembali ke tangan Guloit yang tertawa. Hahaha, terima kasih bahwa engkau telah menerima suguhan arakku. Akan tetapi 6 orang murid Qin Lingpai yang lain tidak melihat hal itu sebagai kekalahan mengadu sinkang dari suhang mereka. Mereka terbelalak memandang ke arah perut Sun Qiang yang kini tampak setelah suheng mereka itu berdiri. Darah membasahi baju dan celana sekitar perut dan Sun Qiang melotot memandang ke arah Guloit. Kau. Tangannya mencengkeram ke atas meja. Raak. Pinggiran meja itu remuk dan Sun Qiang terhuyung ke belakang, bangkunya terguling kemudian tubuhnya roboh terjengkang dan tewaslah orang kelima dari Cap It Hohan itu dengan mata melotot. Paku hitam yang meluncur keluar dari sepatu rahasia Guloit itu mengandung racun yang amat hebat sehingga Sun Qiang tidak dapat bertahan lagi. Cuat. Dari sepatu Guloit yang berada di bawah meja kembali meluncur 3 batang paku beracun. Kini 6 orang murid kepala Qin Lingpai sudah tahu akan kecurangan lawan. Mereka marah sekali dan bergerak meloncat ke belakang, akan tetapi tetap saja 2 di antara 3 batang paku itu mengenai sasaran karena dilepas dari bawah dalam jarak yang amat dekat tanpa dilihat atau diketahui oleh mereka yang diserang. Roboh pula 2 orang murid Qin Lingpai yang lihai, berkelojotan dan tewas seketika tanpa dapat melakukan perlawanan apapun. Iblis-iblis keji, kalian bermain curang. Choa Sengki membentak marah dan mencabut pedang dari balik bajunya. 3 orang suhengnya juga sudah mencabut senjata masing-masing, seorang memegang pedang, seorang memegang golok dan orang keempat mengeluarkan senjatanya yang berupa tongkat berlapis baja. Hahaha, kami 5 bayangan dewa memang hendak membunuh Cap It Hohan dan ketua Qin Lingpai. Guloit tertawa bergelak dan bersama 3 orang temannya dia sudah meloncati meja dan menerjang 4 orang murid Qin Lingpai itu. Segera terjadi pertempuran yang amat seru dan hebat di dalam ruangan atas dari restoran itu. Para pelayan menjadi kaget dan ketakutan. Mereka melempar baki dan kain putih yang tadinya selalu tersampir di pundak, kemudian lari menuruni loteng itu, demikian takut dan tergesa-gesa sampai hampir menggelundung dari loteng ke ruangan bawah. Bubarlah semua tamu yang berada di bawah ketika mendengar ribut-ribut dan suara beradunya senjata di atas ruangan itu. Mereka berlari keluar dan bersembunyi di luar sambil menonton ke ruangan atas yang tampak dari jauh, dengan hati penuh kekhawatiran karena mendengar para pelayan itu bercerita betapa 3 orang anak murid Qin Lingpai telah roboh dan tewas secara aneh sebelum terjadi pertempuran. Pertempuran itu berlangsung dengan hebat dan mati-matian. Para murid kepala Qin Lingpai maklum bahwa 4 orang manusia iblis itu menghendaki nyawa mereka, maka mereka membela diri dengan mati-matian dan juga ingin membunuh musuh untuk membalaskan kematian 3 orang saudara mereka yang menjadi korban kecurangan pihak musuh itu. Orang ke-6 dari Cap It Hohan yang bersenjata tongkat, yang tingkatnya tepat di bawah Sun Qiang menurut urutan tingkat 11 orang Cap It Hohan, sudah menerjang Guloit dan dihadapi oleh Liokte Sinmo ini dengan tangan kosong saja.
Dua orang lain menghadapi Hok Ho Siang yang menggunakan tasbih batu hijau sebagai senjata dan Toat Bengkau Busit yang mainkan sebatang toya panjang dengan gerakan yang cepatnya luar biasa sehingga tubuhnya lenyap terbungkus gulungan sinar toyanya. Adapun Choa Sengki, orang termuda dari Cap It Hohan melawan Ciok Li Kim, nenek genit yang mainkan dua helai sapu tangan merah secara hebat sekali sambil terkekeh-kekeh genit. Siluman betina, mampuslah! Choa Sengki yang kemarahannya sudah memuncak melihat kematian tiga orang suhengnya secara mengerikan dan menjadi korban serangan gelap yang amat curang, menggerakkan pedangnya dengan dahsyat, menusuk ke arah mata kanan lawannya. Sing! Wutut! Pedang itu menyeleweng arahnya ketika terbentur dari samping oleh benda lembut, yaitu sapu tangan di tangan kanan wanita yang tertawa mengejek itu. Hihihi, kau yang termuda dan paling ganteng di antara Cap It Hohan. Hai, sayang tidak kena. Dengan gerakan yang cepatnya luar biasa sekali, ketika pedang itu menyambar dengan bacokan dari samping, wanita itu sudah melesat ke belakang. Ciok Li Kim berjuluk si kelabang terbang, tentu saja julukan ini diperoleh karena memang ilmunya meringankan tubuh amat lihai, gerakannya ringan dan lincah sekali, kalau meloncat seperti terbang saja. Sedangkan julukan kelabang adalah karena dia seorang ahli racun dan sepasang sapu tangan merah yang lebar itu, yang dimainkan seperti seorang penari sedang beraksi di panggung menari-nari akan tetapi yang sesungguhnya merupakan senjata yang amat ampuh, mengandung racun yang amat berbahaya. Ilmu pedang yang dimainkan Choa Sengki sebetulnya adalah ilmu pedang yang murni dan kuat bukan main. Akan tetapi karena memang dia kalah tingkat, kalah dalam ilmu ginkang maupun tenaga sinkang, maka ilmu pedangnya itu tidak banyak menolong. Lawannya, nenek yang tersenyum-senyum genit itu memang luar biasa sekali. Dua helai sapu tangan merah di tangannya itu kadang-kadang bisa kaku dan keras seperti baja, kadang-kadang melurus seperti tongkat besi, kadang-kadang juga lemas kembali akan tetapi amat kuat seperti cambuk, dapat dipergunakan ujungnya sebagai alat penotok. Getaran pedang yang hebat dari Choa Sengki menjadi musnah kekuatannya kalau bertemu dengan sapu tangan yang lunak, dan beberapa kali ujung sapu tangan sudah menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang berbahaya, akan tetapi pada saat terakhir sengaja ditarik kembali oleh nenek itu sambil terkekeh. Ah, sayang kalau membunuhmu. Bagaimana kalau kau malam ini menemani dan menghiburku? Sikap dan ucapan ini membuat Choa Sengki makin marah. Dia maklum bahwa lawannya lihai sekali dan bahwa dia sengaja dipermainkan karena kalau wanita itu menghendaki, sudah sejak tadi dia roboh. Maka sambil menggereng keras dia mainkan pedangnya makin hebat dan dengan nekat dia melakukan serangan dengan jurus-jurusnya yang paling ampuh. Namun kecepatan wanita itu membuat semua serangannya gagal. Bahkan ketika Ciok Li Kim berkelebatan kadang-kadang lenyap kadang-kadang tampak, dia mulai menjadi pening dan seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat. Apalagi ketika berturut-turut terdengar teriakan dan keluhan disusul robohnya tiga orang suhengnya, Choa Sengki menjadi makin marah dan duka. Sekali pandang saja maklumlah dia bahwa tiga orang suhengnya itu, seperti tiga orang suheng pertama, telah roboh untuk tidak bangun kembali. 6 orang suhengnya telah tewas semua. Malapetaka yang terjadi secara serentak dan tiba-tiba ini sama sekali tidak pernah terduga-duga, dalam mimpi pun tidak. Betapa 6 orang dari Cap It Hohan roboh dan tewas begitu saja, begitu mudahnya. Choa Sengki menjadi mata gelap dan sambil menggigit bibir dan air matanya berlinangan, dia menubruk dan melakukan serangan bertubi-tubi kepada Haigyakang Ciok Li Kim, akan tetapi wanita tua ini seperti menari-nari, selalu mengelak dan kadang-kadang menangkis dengan sapu tangan merahnya. Omitohut! Si genit mengapa main-main dengan dia? Lekas bunuh dia! Xinjiang Xiao Binxian Hok Ho Siang yang biasa menyebut si kelabang terbang itu si genit, berseru melihat nenek itu mempermainkan Choa Sengki dan tidak cepat-cepat membunuhnya. Hihihi, Hok Ho Siang, aku sayang kalau membunuhnya. Habis siapa yang akan menemaniku malam nanti? Kepala gundulmu sudah membosankan aku, hihihi. Nenek itu menjawab sambil mengelak dari sebuah tusukan, kemudian menggunakan jari-jari tangannya mengusap pipi Choa Sengki dengan mesra. Choa Sengki makin marah dan dengan nekat menyerang terus. Memang dia tidak perlu dibunuh. Tiba-tiba Guloit berkata. Kalau dia mampus, siapa yang akan melaporkan kepada ketua Chin Ling Pai? Kita lukai saja dia, biar mati perlahan-lahan. Akan tetapi hayo sudah iman mainmu, Hui Giakang, kita tidak mempunyai banyak waktu, malam sudah tiba. Ai, sayang. Ciok Li Kim berkata akan tetapi agaknya dia tidak berani membantah perintah si iblis bumi.
Tiba-tiba dua helai sapu tangan merahnya berkelebat menjadi gulungan sinar merah berputaran menyambar-nyambar dan pedang di tangan Choa Sengki sudah dapat dilibat dan sekali ujung sapu tangan menotok pergelangan tangan, pedang itu pun terlepas dari tangan pemiliknya dan terampas. Ciok Li Kim tertawa, mengebutkan sapu tangannya yang merampas pedang dan pedang itu meluncur ke depan ke arah Hok Ho Siang, dibarengi bentakannya. Hok Ho Siang, kau terimalah pedangnya. Omi Tohut, kau main-main saja. Dengan ujung lengan baju yang besar, Hok Ho Siang mengebut pedang itu menyeleweng ke bawah dan, cerap, pedang itu menancap di dada mayat Sun Qiang. Melihat betapa pedangnya sendiri menancap dada suhengnya, Choa Sengki menjadi hampir gila saking marahnya dan sambil berteriak keras dia menubruk ke arah pendeta gendut itu. Akan tetapi Hok Ho Siang sudah menyambutnya dengan dorongan tangan terbuka dan kekuatan dahsyat. Pelak! Pundak Choa Sengki terkena dorongan dan tubuhnya terlempar ke arah Guloid. Duh! Guloid menyambutnya dengan tamparan yang mengenai dadanya. Darah merah tersembur keluar dari mulut Choa Sengki ketika tubuhnya terlempar ke arah Toat Bengkau Busit. Des! Krek-krek! Toya di tangan Busit menghantam perut dan kedua lututnya, mematahkan kedua tulang kaki orang termuda dari Cap It Hohan itu yang terlempar ke arah Ciok Li Kim. Hehehe, tampan, kau sudah tidak berharga lagi untuk mendekatiku. Nenek genit itu terkekeh, tangan kirinya mencakar dan 5 kuku jarinya mencakar muka Choa Sengki sehingga robek-robek kulit mukanya dan berdarah. Dia terbanting roboh dan tak sadarkan diri lagi, dengan mulut memuntahkan darah, muka tergores dan berdarah, pukulan pada pundak, dada dan perutnya membuat dia terluka dalam secara hebat dan kedua tulang kakinya patah-patah. 4 orang itu tertawa bergelak lalu turun melalui anak tangga dengan lagak sombong karena kemenangan mereka. Melihat para pelayan menggigil dan berkumpul di sudut ruangan bawah, Liok Te Sin Mo Guloid menoleh ke arah mereka sambil berkata, semua harga makanan dan kerusakan perabot di atas akan dibayar oleh Chin Ling Pai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sambil tertawa-tawa puas, 4 orang itu lalu keluar dari restoran dan sebentar saja mereka menghilang di dalam kegelapan malam. Lama setelah 4 orang itu pergi, barulah para pelayan dan orang-orang yang menonton pertandingan hebat dari luar restoran itu berani berindap-indap naik dan mereka terkejut dan ngeri sekali ketika menyaksikan keadaan ketujuh orang tokoh Chin Ling Pai itu. Keadaan menjadi geger, para petugas keamanan baru berani muncul untuk mengadakan pemeriksaan dan beberapa orang diperintahkan untuk memberi kabar ke Chin Ling Pai di dekat puncak gunung. Akan tetapi pada saat itu juga, tampak 5 orang anggota Chin Ling Pai datang berlari-lari memasuki restoran Koailo dengan maksud untuk mencari ketujuh orang Cap It Hohan. Wajah mereka semua pucat dan tegang, dan mereka ingin melaporkan sesuatu kepada para pimpinan mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka dan serta-merta menubruk para suheng mereka yang sudah rebah malang melintang di ruangan atas restoran itu sambil menangis. Dunia seakan-akan kiamat bagi mereka. Baru saja mereka mengalami kekagetan dan kecemasan hebat di Chin Ling Pai dan kini mereka dihadapkan dengan malapetaka yang lebih hebat pula, yaitu kematian 6 orang pimpinan Chin Ling Pai dan yang seorang terluka hebat. Apakah yang terjadi di pusat Chin Ling Pai sehingga 5 orang anggotanya itu bergegas pergi ke Hantiong menyusul ke-7 orang murid kepala yang sedang memenuhi tantangan pihak lawan yang menamakan dirinya 5 bayangan dewa itu? Ternyata malam itu terjadi hal yang hebat pula di Chin Ling Pai. Karena semua anggota Chin Ling Pai telah diberitahu akan tantangan 5 bayangan dewa, dan karena 7 orang murid kepala itu mewakili Chin Ling Pai untuk menghadapi para penantang, maka para anggota Chin Ling Pai menjadi prihatin dan mereka melakukan penjagaan yang ketat. Mereka semua merasa tegang karena mengerti bahwa para pimpinan mereka pergi ke Hantiong menghadapi lawan yang tangguh yang dapat dilihat dari cara mereka memasang surat tanda tantangan di puncak menara, di ujung tiang bendera. Keadaan menjadi amat sunyi di markas Chin Ling Pai yang dikurung pagar tembok itu. Penjagaan ketat dilakukan oleh para anggotanya, di pintu-pintu gerbang dan terutama sekali di sekitar menara karena tempat itu merupakan tempat penyimpanan pusaka Chin Ling Pai, juga menjadi tempat kediaman ketua mereka yang pada saat itu sedang bepergian. Perondaan juga dilakukan tiada hentinya secara bergilir mengelilingi pagar tembok. Sejak senja tadi, wanita dan kanak-kanak sudah dilarang untuk berada di luar rumah. Semua telah berlindung di dalam rumah dan para ibu juga siap sedia dengan senjata di dekatnya kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak tersangka-sangka terhadap keluarganya. Pendeknya,
Semua anggota Qin Lingpai dan keluarga mereka siap sedia dengan hati penuh ketegangan. Mereka hanya mengharapkan agar para pimpinan mereka segera kembali membawa berita bahwa semuanya telah beres dan tidak ada apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Biarpun mereka itu percaya akan kelihayan para murid kepala, yaitu Cap It Hohan yang pada waktu itu hanya ada 7 orang, namun tetap saja mereka agak gelisah karena ketua mereka tidak berada di situ. Mereka merasa seolah-olah seperti sekelompok anak ayam ditinggalkan induknya. Lewat senja, ketika keadaan belum gelap benar, akan tetapi sejak tadi lampu-lampu telah dipasang, tiba-tiba sekali terdengar bentakan-bentakan dan keributan di pintu gerbang sebelah barat, yaitu di belakang markas itu. Terdengar senjata-senjata dan teriakan-teriakan para penjaga. Tentu saja para penjaga segera lari ke tempat itu dan ternyata di tempat itu terjadi pertempuran yang amat aneh. Belasan orang anggota Qin Lingpai mengeroyok seorang laki-laki yang tidak bersenjata, akan tetapi anehnya, semua serangan senjata di tangan para anggota Qin Lingpai itu tidak ada yang pernah dapat menyentuh tubuh orang itu, walaupun orang itu kelihatannya tenang saja. Seolah-olah senjata yang menghampiri tubuhnya itu tiba-tiba menyeleweng sendiri seperti tertolak oleh hawa yang melindungi seluruh tubuh orang itu. Melihat banyak orang lagi datang untuk mengeroyoknya, orang laki-laki itu tertawa bergelak, tubuhnya berkelebat dan lenyaplah dia dari tengah-tengah para pengeroyoknya. Kemudian, selagi semua orang bingung mencari-cari, tiba-tiba di pintu gerbang sebelah timur, di depan markas itu, terjadi keributan dan kiranya laki-laki itu telah berada di situ menghadapi pengeroyokan para penjaga yang bertugas menjaga di tempat itu. Kembali semua anak murid Qin Lingpai berlari-lari ke tempat itu. Laki-laki itu kelihatan muda dan berwajah tampan, rambutnya dikuncir panjang, pakaiannya sederhana serba putih, hanya sepatunya saja yang hitam. Sukar mengira-ngira usianya, kelihatannya baru berusia 30 tahun saja. Gerak-geriknya halus, namun setiap gerakan kaki tangannya membawa angin pukulan yang amat dahsyat sehingga 5-6 orang murid Qin Lingpai terlempar sekaligus oleh sambaran angin dari kebutan lengan bajunya. Dan semua senjata menyeleweng dan terpental begitu kena disambar angin tangkisannya. Hanya sebentar saja orang itu mengacau di pintu gerbang timur dan biarpun belasan orang roboh terpelanting ke kanan kiri oleh sambaran angin pukulan tangannya, namun tidak ada seorang pun yang terluka hebat atau tewas. Agaknya orang ini hanya mempermainkan mereka saja dan kembali dia tertawa, berkelebat lenyap, untuk muncul lagi di pintu gerbang sebelah selatan. Dengan perbuatannya yang aneh ini, semua anggota Qin Lingpai menjadi kacau balau dan geger. Jelas bahwa yang datang mengacau hanya satu orang saja, namun orang itu memiliki kepandaian sedemikian tingginya sehingga mampu menggegerkan seluruh anggota Qin Lingpai yang dibikin kocar-kacir dan kacau balau lari ke sana kemari mencari-cari lawan yang sebentar-sebentar menghilang itu. Ketika untuk kelima kalinya orang itu meloncat dan menghilang, para anak buah Qin Lingpai sudah menjadi panik dan bingung sekali. Mereka mencari-cari, akan tetapi sekali ini orang itu menghilang sampai lama. Dicari kemanapun tidak dapat ditemukan dan para anak murid Qin Lingpai sudah mengira bahwa pengacau itu akhirnya melarikan diri karena gentar menghadapi pengeroyokan sedemikian banyak orang. Sementara itu, 5 orang murid tingkat 2 yang langsung menjadi murid-murid kepala di bawah asuhan Cap It Hohan, diam-diam melakukan perondaan di atas genteng perumahan Qin Lingpai di sekitar menara. Mereka ini adalah orang-orang yang tingkat kepandaiannya paling tinggi di saat itu, dan mereka berlima telah mewarisi ilmu silat tangan kosong Sanin Kun Hoat, ilmu silat awan gunung, yang dahsyat, maka mereka pun tidak membawa senjata, karena keistimewaan mereka adalah gerakan kaki tangan mereka yang sudah tergembleng kuat dan terlatih baik. Mereka berlima berjaga di sekitar menara dan merasa aman karena menara itu telah dijaga ketat di sebelah dalamnya. Untuk naik ke puncak menara di mana tersimpan benda-benda pusaka milik ketua, orang harus melalui pasukan penjaga yang berlapis 5 dan setiap penjagaan terdapat 5 orang penjaga yang sudah terlatih. Setengah jam lewat dan biarpun semua anggota masih mencari-cari, namun hati mereka telah menjadi lega karena jelas bahwa pengacau itu telah lenyap, agaknya telah melarikan diri keluar dari markas Qin Lingpai. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan keras disusul suara ketawa menyeramkan tadi, suara si pengacau yang tadi selalu tertawa kalau hendak menghilang. Kiranya pengacau itu muncul lagi secara tiba-tiba, meloncat turun dari puncak menara dan lengan kanannya mengempit sebatang pedang dalam sarungnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya 5 orang murid kepala Cap It Hohan itu ketika mengenal pedang Siang Bok Kiam yang dikempit oleh lengan orang itu. Pedang pusaka lambang kebesaran Qin Lingpai telah dicuri orang.
Pencuri hina! Kembalikan Siang Hok Pok Kiam! 5 orang itu cepat berloncatan di atas genteng dan mengejar. Namun gerakan pencuri pedang itu hebat bukan main. Sukar sekali mendekatinya karena dia berloncatan dari genteng ke genteng lain seperti seekor burung terbang saja. Ketika seorang di antara 5 jagoan Chin Ling Pai itu berhasil mendekati, dia langsung mengirim pukulannya yang ampuh, menggunakan jurus yang paling lihai dari San In Kun Hoat, yaitu In Keng Hong Wei. Awan menggetarkan angin dan hujan, tangan kanannya menonjok lurus ke depan disertai tenaga sinkang yang ampuh. Duh! Puslah! Pukulan itu dengan tepat mengenai bahu kanan orang itu, akan tetapi yang dipukul tertawa saja dan si pemukul merasakan betapa kepalan tangannya seperti memukul karet yang amat lunak namun kuat sekali sehingga tenaga pukulannya seperti tenggelam dan lenyap kekuatannya. Selagi dia berteriak kaget, pencuri itu telah tertawa panjang dan tubuhnya mencelat jauh ke depan. Tangkap pencuri! Dia mencuri Siang Hok Pok Kiam! 5 orang itu berteriak-teriak karena tidak dapat menyusul dan melihat pencuri itu telah tiba di rumah terakhir. Para anak murid yang mengejar dari bawah melihat pengacau itu mengempit pedang. Mendengar betapa pusaka keramat Chin Ling Pai dicuri, mereka menjadi marah sekali. Bagaikan hujan saja senjata-senjata rahasia menyambar ke arah tubuh pencuri itu ketika dia meloncat turun dari atas genteng. Semua orang terbelalak memandang betapa sekian banyaknya senjata rahasia dengan tepat mengenai tubuh orang itu, akan tetapi kesemuanya itu runtuh tak berbekas dan si pencuri masih tertawa-tawa. Hahaha, katakan kepada Chia Keng Hong bahwa 5 bayangan dewa mengirim salam dan menitipkan nyawanya sampai tahun depan. Setelah berkata demikian, orang itu berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Pengecut, tinggalkan namamu, teriak seorang murid Chin Ling Pai dengan suara nyaring. Akan tetapi tiba-tiba orang yang berteriak ini roboh terjengkang, dan ketika teman-temannya memandang, ternyata dia telah tewas. Dan dari jauh terdengar suara tertawa. Hahaha, tidak ada orang boleh hidup setelah memaki pengecut kepada Patpi Losian Pang Tuilok. Tentu saja orang-orang Chin Ling Pai menjadi geger. 5 orang murid lihai yang digembleng oleh Cap It Hohan itu lalu bergegas meninggalkan Chin Ling Pai menuju ke Han Tiong untuk menyusul para suheng mereka dan melaporkan akan malapetaka yang menimpa markas Chin Ling Pai sehingga pedang pusaka Siang Bok Kiam lenyap dicuri orang, bahkan seorang anak murid tewas oleh si pencuri yang lihai dan yang mengaku bernama Patpi Losian Pang Tuilok itu. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan sedih hati 5 orang murid ini ketika mereka melihat 7 orang suheng mereka itu tertimpa malapetaka yang lebih hebat dan mengerikan lagi di dalam rumah makan Koailo karena 6 orang di antara mereka telah tewas dan Choa Seng Ki, orang termuda dari Cap It Hohan menderita luka-luka hebat sehingga nyawanya juga seolah-olah bergantung kepada sehelai rambut. Dengan penuh kedukaan mereka lalu mengangkut 6 mayat dan Choa Seng Ki yang terluka parah itu ke Chin Ling Pai di mana mereka disambut oleh jerit-jerit tangisan yang memilukan dari semua anak murid Chin Ling Pai dan terutama sekali dari keluarga mereka yang tewas. Bermacam-macam sikap anggota keluarga yang ditinggal mati oleh seseorang dalam keluarga itu. Namun pada umumnya, mereka itu berduka atau memperlihatkan wajah duka. Bermacam-macam pula rasa duka yang mendatangkan goresan muka yang sama itu. Ada yang berduka karena merasa iba kepada yang mati, akan tetapi sebagian besar adalah berduka karena merasa iba kepada dirinya sendiri yang ditinggalkan oleh yang mati. Merasa betapa hidupnya kehilangan sesuatu, yang dicintainya, yang disandarinya, atau yang diharap-harapkannya. Merasa kehilangan ini yang mendatangkan duka. Ada pula yang tidak merasa apa-apa namun, demi kesopanan, terpaksa menarik muka agar kelihatan berduka. Ada pula yang terbawa oleh suasana duka, karena tangis, seperti juga tawa, mudah sekali menular kepada orang lain. Sukar sekali menahan diri, terutama sekali kaum wanita, untuk tidak mencucurkan air mata melihat banyak orang menangis terseduh-seduh, apalagi kalau disertai keluh kesah dan ratapan, lebih sukar daripada menahan tawa kalau melihat banyak orang tertawa gembira. Yang hebat, lucu dan aneh, banyak pula keluarga yang kematian hendak menyatakan bahwa mereka benar-benar berkabung dengan menyewa tukang menangis. Tukang-tukang menangis, ini dibayar dan tugasnya hanya untuk menangis sehebat mungkin, meratap dengan suara yang paling menyedihkan, untuk memancing air mata para keluarga yang sudah hampir mengering. Memang suasana pada keluarga yang kematian amat menyedihkan. Apalagi pada pagi hari itu di ruangan depan dari rumah besar di Chin Ling Pai.
Memang menyedihkan sekali melihat 7 buah peti mati berjajar-jajar di ruangan itu, dikelilingi dan dikerumuni oleh para sanak keluarga dan para anggota Qin Lingpai yang tiada hentinya menangis dan bergilir melakukan sembahyang di depan peti-peti mati itu. 7 buah peti mati itu terisi mayat-mayat 6 orang anggota Cap It Hohan dan seorang anak murid Qin Lingpai yang tewas karena berani memaki pengecut kepada Pat Pilosian. Suasana di ruangan itu menjadi makin menyedihkan melihat para anggota keluarga para korban yang memakai pakaian serba putih, topi putih dan muka pucat, mata sayu kemerahan dan pipi kotor bekas air mata dan debu. Ruangan yang luas itu menjadi serem karena asap hio yang bergulung-gulung dan bau dupa wangi yang dibakar semenjak malam tadi. Akan tetapi Qin Lingpai adalah perkumpulan orang-orang gagah. Biarpun sejak kemarin sampai malam tadi para keluarga korban tiada hentinya menangisi ayah, saudara dan suami mereka, namun pagi ini mereka telah dapat menekan perasaan mereka sebagai orang-orang atau keluarga-keluarga orang gagah sehingga tidak lagi terdengar suara tangis. Mereka masih bersembahyang dan berkabung, namun wajah mereka semua membayangkan duka dan dendam bercampur menjadi satu, dengan tarikan muka keras membayangkan kemarahan hati terhadap pihak musuh yang telah menyebar kematian di antara tokoh-tokoh Qin Lingpai. Mereka tidak lagi mencucurkan air mata dan meratap, terutama sekali ini mereka paksakan kepada perasaan mereka sendiri untuk memperlihatkan sikap gagah kepada para penghuni dusun yang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada para korban. Bukan hanya para penghuni dusun-dusun pegunungan di sekitar tempat itu, juga dari kota Hantiong datang tamu berduyun-duyun untuk bersembahyang dan tidak lupa memberi sumbangan kepada keluarga yang ditimpa duka nestapa itu. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.